Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Sanggar Belajar Solusi. Masih dalam bab 4, Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908, bagian B dengan materi esensial Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah kita dapat mengetahui, menjelaskan, dan meneladani Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana materi selanjutnya? Simak terus ya videonya. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Soedirohusodo. Jadi teman-teman dapat membedakan antara pendiri dengan pendorong ya. Untuk pendiri Budi Utomo yaitu Dr. Sutomo, sedangkan pendorong lahirnya Budi Utomo yaitu Dr. Wahidin Soedirohusodo. Tolong diingat-ingat sendiri, jangan sampai kalian terbalik-balik ya jika nanti keluar dalam soal ulangan harian. Dr. Wahidin Soedirohusodo merupakan dokter lulusan Stovia, Sekolah Kedokteran Jawa, yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan. Dr. Wahidin Soedirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar Stovia. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908 lahirlah Budi Utomo. Nah, dengan gagasan Dr. Wahidin Soedirohusodo, beliau telah menggagas perlunya suatu organisasi untuk membebaskan rakyat dari penjajah, yaitu rakyat harus cerdas. Maka didirikanlah organisasi Budi Utomo ini pada tanggal 20 Mei tahun 1908 ini. Maka Budi Utomo itu lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1908 atas gagasan dari Dr. Wahidin Soedirohusodo ya. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta yaitu bodhi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran akal atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Jadi utama itu artinya adalah sangat baik atau tingkat pertama, yang paling utama. Kalau budi itu berarti keterbukaan atau pikiran, kesadaran akal atau pengadilan. Program Budi Utomo salah satunya adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stovia, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi Budi Utomo, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara,
terutama dalam memajukan pengajaran pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Jadi, kongres pertama Budi Utomo itu ada di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 1908, di mana kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi Budi Utomo tersebut. Di antaranya itu tadi ya, ada kemajuan harmonis bangsa dan negara, memajukan pengajaran pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapatkan dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, RT Tirtokusumo, membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk India seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Pusponegoro dan Notokusumo. Dari tujuan tersebut, secara singkat, Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Nah, bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Gerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa yang terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan baik dari birokrat kiai maupun pemerintah Belanda. Namun, pidato Dr. Sutomo yang dalam di awal pendirian Budi Utomo yaitu, "Saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita." Pidato ini berbekas kepada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa. Nah, jadi Budi Utomo ini dengan niat baiknya pasti ada halangan dan rintangan, baik dari kaum priayi maupun pemerintah Belanda yang tidak ingin bahwa negara kita itu memiliki derajat yang sama dengan bangsa yang lain. Pengennya ya dijajah terus. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei tahun 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Oleh karenanya, kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Di antaranya, kita dapat bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dengan demikian, kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kalian sebagai penerus generasi bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia, kalian tentunya harus meneruskan semangat kebangkitan nasional yang dirintis oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo sebagai ketua BPUPKI atau pendiri BPUPKI dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, sehingga negara Indonesia yang kita cintai ini dapat sejajar dengan bangsa lain. Itu adalah kewajiban kalian sebagai generasi bangsa dan negara, yaitu menjunjung nilai-nilai nasionalisme, belajar dengan tekun agar bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang cerdas dan bangsa yang sejajar dengan bangsa yang lain. Demikian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Bagikan ke teman-temanmu di WA atau di Facebook supaya menambah informasi bagi yang belum menyaksikan video ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.